Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian salawat dan salam semoga tersampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas tentang uji asumsi klasik, yaitu normalitas residual. Jadi uji normalitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji T dan uji F mengasumsikan nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar, maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel yang kecil. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual memiliki distribusi normal atau tidak, yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu cara menguji normalitas dengan analisis grafik melalui SPSS. Baik, langkah-langkahnya. Kita telah menyiapkan data, yaitu data X1, X2, X3, dan Y. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, analyze, kemudian regression, kemudian linear, kemudian kita masukkan X1, X2, dan X3 ke dalam independence, kemudian yang Y-nya kita masukkan ke dependent. Kemudian klik plot. Pada tabel ataupun kotak standardized residual plot, silakan di checklist yang histogram dan normality plot. Kemudian klik continue. Selanjutnya klik OK. Maka pada kotak output akan muncul gambar, yaitu ada dua gambar nantinya yang akan muncul. Kita silakan menunggu sebentar untuk melihat bagaimana hasilnya, apakah normal atau tidak. Kita masih menunggu terkait dengan hasil dari output SPSS yang telah kita jalankan ini. Seperti terlihat di bawah ini masih running. Baik, hasilnya sudah terlihat. Yang pertama ada gambar histogram, kemudian yang kedua ada gambar normal PP plot of regression standardized residual. Kemudian yang pertama yang akan kita coba interpretasikan. Jadi cara membaca histogram ini yaitu dengan cara kita dapat melihat jika histogram atau batang-batang histogram ini mengikuti dari garis normal ini atau garis yang berbentuk lonceng ini, maka dinyatakan bahwa residual itu berdistribusi normal. Jadi jika batang-batang histogram ini itu mengikuti garis dari lonceng ini, maka itu dianggap residualnya berdistribusi normal. Seperti yang kita peroleh ataupun yang dapat kita lihat, bahwasanya histogram yang pertama dan yang kedua ini itu tinggi dibandingkan dengan yang lain, malahan sangat tinggi dibandingkan dengan yang lain. Kemudian di yang selanjutnya itu rendah, kemudian dia kembali ke tinggi lagi. Kalau kita lihat sekilas, ini tidak mengikuti garis yang seperti lonceng ini. Maka ini belum dapat kita pastikan apakah dia berdistribusi normal atau tidak. Kemudian yang kedua, itu dengan cara normal PP plot of regression standardized residual. Cara membaca dari gambar ini adalah apabila titik-titik ini berada di sekitaran garis diagonal. Jadi apabila titik-titik ini
berada di sekitaran garis diagonal, maka itu dianggap normal. Jadi residualnya berdistribusi normal. Seperti yang terlihat bahwa jika saya berpendapat ini titik-titiknya berada di sekitaran garis diagonal, maka saya berpikiran atau menurut saya ini dia berdistribusi normal. Akan tetapi ada juga mungkin sebagian orang yang berpendapat bahwa ini tidak normal gitu ya, karena dia mungkin ada satu ini itu tidak tidak berada di sekitaran garis diagonal ini. Maka lagi-lagi saya sampaikan bahwa dengan cara gambar ini banyak persepsinya atau sangat subjektif sekali, sehingga banyak pendapat yang akan muncul nantinya. Bisa jadi menurut salah satu orang itu berdistribusi normal, tapi menurut orang yang lain itu tidak berdistribusi normal. Sehingga kita perlu cara lain. Cara yang kedua ini dengan cara uji statistik. Uji statistik yaitu dengan angka. Kita akan gunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Kolmogorov-Smirnov. Langkah-langkahnya adalah yang pertama analyze, kemudian regression, kemudian linear, kemudian ini tetap sama kita gunakan, kemudian klik save di sini, klik save, kemudian pada kotak residuals kita klik atau checklist standardized, unstandardized. Oke, pada kotak residuals kita klik unstandardized atau kita checklist unstandardized. Kemudian klik continue, kemudian klik OK. Yang kita perhatikan adalah di kotak yang tadi atau di kotak data kita. Nah, di sini akan muncul res_1. Ini yang kita butuhkan untuk menguji normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Setelah kita peroleh res_1 ini, maka kita akan uji menggunakan analyze, kemudian non-parametric test, kemudian legasi dialog, atau silakan langsung cari one sample KS atau satu sampel KS. Silakan cari ini. Jika tidak ada legasi dialog, maka langsung cari one sample KS atau KS itu Kolmogorov-Smirnov. Kita klik. Kemudian kita masukkan unstandardized yang paling bawah ini. Unstandardized residual atau res_1 tadi yang kita peroleh tadi. Kita masukkan, kemudian klik OK. Maka akan muncul di outputnya hasil perhitungan, yaitu n-par test, atau di sini ada one sample Kolmogorov-Smirnov test. Fokus kita adalah di asymptotic significant to tail, yaitu 0,200. Ini adalah nilai signifikannya, yaitu sebesar 0,200 atau 0,200 atau 0,2 gitu ya. Jadi hasil yang kita peroleh dengan menggunakan uji statistik itu hasil nilai signifikannya adalah 0,200. Yang paling penting lagi adalah interpretasi dari angka ini. Kira-kira apa maksud dari angka 0,200 ini? Jadi maksud dari angka 0,200 itu adalah baik, kita akan coba buka ya. Nah, di sini uji normalitas. Jadi uji normalitas data ini kita gunakan juga H0. Di sini ada H0. H0 itu residual berdistribusi normal atau hipotesis 0, residual berdistribusi normal. Kemudian H1 residual tidak berdistribusi normal. Kemudian kita tentukan alfanya juga, alfanya 0,05 atau 5%. Kemudian statistik ujinya uji Kolmogorov-Smirnov yang kita gunakan. Kemudian kriteria pengujian, terima H0 jika nilai signifikan ini lebih besar daripada alfa, dan tolak H0 jika nilai signifikan lebih kecil daripada nilai alfa.
kesimpulannya adalah kita tadi menemukan bahwa hasil nilai signifikannya adalah 0,200. Maka itu lebih besar daripada 0,05. Karena dia lebih besar daripada 0,05, maka terima hak 0. Artinya sudah cukup bukti untuk mengatakan bahwa residual berdistribusi normal. Jadi di sini kita mencari yang nilai signifikannya lebih besar daripada 0,05. Jika nilai signifikannya lebih besar daripada 0,05, maka residualnya berdistribusi normal. Baik, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat, semoga berkah, semoga dapat dipahami dengan baik. Semoga semua niat baik kita disegerakan oleh Allah, dan semoga mendapatkan yang terbaik semua. Semoga dalam keadaan sehat terus, serta terhindar dari wabah corona ataupun COVID-19. Terima kasih.